Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang etika sertifikasi guru. Kepada dosen pengampu Ibu Fitriani Kosasih yang saya hormati dan rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Gatta, selanjutnya ada Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Reni Sulistiani. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Guru profesional merupakan standar atau syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Nah, selanjutnya ada dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Yang pertama, ada dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang guru dan dosen. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan. Yang kelima, Fatwa atau Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor LUM.01.02 sampai 253. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Dan yang terakhir, Pedoman Sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten atau kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip sertifikasi guru. Prinsip sertifikasi guru diantaranya yang pertama dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberi peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, harus direncanakan secara matang dan sistematis. Yang kelima, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
Alasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi. Jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per kabupaten atau kota yang masuk di pusat data direktorat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang persyaratan mengikuti ujian sertifikasi. Nah, persyaratan untuk mengikuti ujian sertifikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, persyaratan akademik dan persyaratan non-akademik. Nah, persyaratan akademik yang pertama yaitu bagi guru TK atau RA, kualifikasi akademik minimum di D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan sarjana PAUD, sarjana kependidikan, dan psikologi. Yang kedua, bagi guru SD atau MI, kualifikasi akademik minimum di D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan tinggi, SD atau MI, sarjana kependidikan lainnya, atau psikologi. Yang ketiga, untuk guru SMP atau MTS dan SMA, MA, juga SMK, kualifikasi akademik minimum di D4 atau S1 dengan latar belakang pendidikan program mata pelajaran yang diajarkan. Nah, yang keempat, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa di bidang akademik dapat mengikuti ujian sertifikasi dengan rekomendasi dari kepala sekolah atau dewan guru dengan disahkan oleh kepala dinas cabang atau kepala dinas pendidikan. Selanjutnya yaitu persyaratan non-akademik. Nah, persyaratan non-akademik yang pertama yaitu umur maksimal 56 tahun ketika mengikuti ujian sertifikasi. Yang kedua, prioritas keikutsertaan dalam ujian sertifikasi didasarkan oleh jabatan fungsional, masa kerja, pangkat atau golongan. Yang ketiga, bagi guru yang memiliki prestasi istimewa di bidang non-akademik dapat diusulkan atau direkomendasikan untuk mengikuti ujian sertifikasi oleh kepala sekolah, dewan guru dengan disahkan oleh kepala dinas cabang atau kepala dinas pendidikan. Nah, jumlah untuk keikutsertaan guru dalam tiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK yang berdasarkan prioritas kebutuhan setiap wilayah. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi guru. Nah, secara umum, tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan juga meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Nah, secara khusus, program ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya. Kedua, memantapkan kemampuan mengajar guru. Ketiga, menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran. Keempat, sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan profesional sebagai pendidik. Kelima, mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Nah, adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Yang ketiga, menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu juga jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. Yang selanjutnya itu menjaga lembaga penyelenggara pendidikan atau LPTK dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya Reni Sulistiani akan melanjutkan materi dari kelompok kami, kompetensi guru profesional. Jadi, menurut PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 mengatakan bahwa pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan keempat kompetensi tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua, kompetensi profesional, yakni kemampuan guru yang berkaitan dengan penguasaan materi secara luas dan mendalam, serta menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang bidang studi tersebut. Yang ketiga, kemampuan kepribadian. Kemampuan kepribadian merupakan kemampuan personal seorang pendidik yang mencerminkan kepribadian yang mantap, yang stabil, yang dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, baik itu kepada peserta didik, sesama tenaga pendidik, maupun terhadap masyarakat dan orang tua peserta didik. Baik, selanjutnya, penyelenggaraan ujian sertifikasi guru itu melibatkan 3 unsur. Yang pertama unsur lembaga, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sarana pendukung. Nah, lembaga yang menyelenggarakan ujian sertifikasi adalah LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang telah terakreditasi dan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah para pakar dan praktisi yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan pendidikan yang relevan. Kemudian sarana pendukung yang diperlukan dalam ujian sertifikasi guru yakni sarana akademik, administratif, dan praktikum. Selanjutnya, instrumen sertifikasi guru terdiri atas 2, yang pertama kelompok instrumen tes dan kelompok instrumen non-tes. Jadi untuk kelompok instrumen tes itu terdiri dari 2. Yang pertama, tes tertulis dan tes kinerja. Untuk tes tertulis itu dalam bentuk pilihan ganda yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, untuk tes kinerja itu dalam bentuk real teaching. Kemudian untuk kelompok instrumen non-tes itu meliputi self-appraisal dan portofolio. Jadi instrumen ini memberi kesempatan kepada guru untuk menilai sendiri aktivitasnya sebagai guru, dan setiap pernyataannya dalam melakukan sesuatu atau berkarya itu harus dapat dibuktikan dengan bukti fisik berupa dokumen yang relevan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Bagi yang belum jelas atau belum paham, boleh dipertanyakan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.